أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Para pemirsa Safina TV yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, musibah dan ujian yang menimpa hamba-hamba Allah seringkali terasa berat dan menyulitkan. Hal itu dikarenakan hamba tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi sebab dan alasan dari ujian dan musibah yang menimpa. Ketidaktahuan tentang apa yang berada di balik layar dari terjadinya sebuah musibah dan bencana, itulah yang menyebabkan terkadang seorang hamba tidak mampu sabar menghadapinya. Dalam sebuah khutbah yang dikenal dengan sebutan khutbah qasi'ah, dinukil dalam kitab Nahjul Balaghah, tepatnya pada nomor urut 192, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bersabda, "Walakin Allah subhanahu yabtali khalqahu biba'dhi ma yajhaluna aslah tamizan bil ikhtibari lahum." Allah yang Maha Suci menguji makhluk-makhluknya dengan hal-hal yang tidak mereka ketahui hakikat dan asal muasalnya. Yang demikian dalam rangka Allah membedakan di antara mereka, dalam rangka memilah antara mukmin sejati yang benar-benar beriman kepada Allah dan orang yang sekedar berpura-pura beriman kepadanya. Dikarenakan mukmin sejati di hadapan musibah dan ujian yang menimpa, ia akan bersikap pasrah, ia akan bersikap taslim kepada Tuhan meskipun ia tidak mengetahui alasan apa dan sebab apa yang menyebabkan musibah tersebut menimpanya. Dalam kisah yang dinukil dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Kahfi, kisah perjalanan Nabi Allah Musa bersama Nabi Allah Khidir alaihi wassalam, disebutkan bahwa Nabi Allah Khidir berkata kepada Musa, "Wahai Musa, engkau tidak akan pernah sabar, engkau tidak akan pernah bisa bertahan dan sabar di hadapan ujian yang akan engkau saksikan, dikarenakan engkau tidak mengetahui apa yang sebenarnya tengah terjadi." Itulah yang dikatakan oleh Nabi Khidir, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Wahai Musa, engkau tidak akan pernah bisa sabar bersamaku. Dan menjelaskan alasannya, Nabi Allah Khidir mengatakan, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra." Bagaimana mungkin engkau akan bisa bersabar tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui? Dan benar saja, selama perjalanan Nabi Allah Khidir melakukan beberapa tindakan yang secara lahiriah tidak diketahui oleh Nabi Allah Musa, sehingga Nabi Allah Musa selalu memprotes dan tidak sabar di hadapan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Khidir. Para pemirsa sekalian, para hamba-hamba Allah seringkali tidak sabar di hadapan situasi di mana mereka terkadang menyaksikan seakan Allah tidak mendengar dan tidak mengabulkan apa yang mereka mohonkan dari Allah. Situasi di mana mereka benar-benar membutuhkan dan sudah memintakan kebutuhannya dari Allah, sudah berdoa, bermunajat dengan khusyuk, bertawassul, berziarah jika perlu, dan juga sudah melakukan semua yang dibutuhkan untuk sebuah permohonan dan permintaan dari Allah, bahkan menggunakan momen-momen suci seperti bulan suci Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan meminta banyak hal dari Allah, dan Ramadan demi Ramadan berlalu, tapi ia seakan menyaksikan bahwa Tuhan belum mendengar apa yang ia minta, belum mengabulkan apa yang ia mohonkan. Dalam situasi seperti itu, muncul ketidaksabaran oleh sebagian orang. Tentu seperti yang saya katakan, disebabkan mereka tidak mengetahui apa alasan di balik situasi yang ada. Dan Tuhan
juga tidak memberitahukan. Hamba tidak mengetahui apa yang menjadi alasan. Tuhan juga tidak memberitahukan kepada hamba tentang apa yang sebenarnya melatar belakangi situasi seperti itu. Kenapa terkadang ia menunda pengkabulan doa yang dimohonkan oleh hambanya. Nah, situasi seperti itu adalah momentum yang sebenarnya sangat berharga bagi seorang hamba, karena ia dalam situasi seperti itu berkesempatan untuk mempertontonkan seni penghambaannya kepada Tuhan, di mana ia mungkin tidak mengetahui apa alasan Tuhan menunda pengkabulan permohonannya, namun ia tetap pasrah kepadanya. Dan itulah penghambaan yang sebenarnya. Apabila engkau meyakini bahwa Tuhan yang engkau minta adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ia memiliki segala sesuatu, termasuk memiliki apa yang engkau minta. Pada saat yang sama, ia juga bukan dat yang bakhil. Ia bukan dat yang menahan untuk memberikan dikarenakan sifat bakhil. Dan juga tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa mencegah kehendaknya. Jika ia mau memberi, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencegah kehendaknya. Apabila engkau meyakini Tuhan yang seperti itu, namun pada saat yang sama engkau menyaksikan bahwa apa yang engkau minta, apa yang engkau mohonkan belum ia kabulkan, maka pastilah hal itu terjadi dikarenakan sifatnya yang Maha Pengasih. Hal itu terjadi, ketertundaan pengkabulan disebabkan oleh kasih sayangnya, oleh kelembutannya, karena ia menginginkan, pastilah menginginkan sesuatu darimu. Kenapa ia harus menunda pengkabulan doa yang engkau minta? Jadi secara singkat para pemirsa sekalian, beratnya ujian dan musibah disebabkan oleh ketidaktahuan hamba tentang apa yang ada di balik layar dari sebuah peristiwa. Apabila apa yang di balik layar dibuka oleh Tuhan, apabila suatu saat Tuhan memberitahukan kepada hambanya apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya melatar belakangi sebuah situasi sulit yang kadang dihadapi oleh seorang hamba, maka hamba dengan akan sangat mudah memahami bahwa yang terjadi adalah sesuatu yang benar adanya, adil adanya, dan baik untuk kebaikan si hamba. Dikisahkan bahwa suatu hari seseorang dari sahabat Ali bin Abi Thalib mengeluhkan kepada beliau tentang seekor kalajengking yang menyengat kakinya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalajengking menyengat kakimu dikarenakan suatu hari engkau pernah duduk di sebuah majlis di mana orang-orang mengumpat Salman Al-Farisi, namun engkau terdiam saja dan tidak memprotes. Ketika mendengar penjelasan seperti itu, orang menjadi sangat mudah untuk menerima fakta kenapa ia harus mengalami sesuatu yang menyulitkan. Dikisahkan juga bahwa salah seorang sahabat dekat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bernama Abdullah bin Yahya, salah seorang sahabat yang sangat-sangat dekat kepada Ali bin Abi Thalib. Seseorang yang pernah berkata kepada Ali, kepada imamnya, "Wahai Ali, apabila aku di akhirat kelak bersamamu, atau asalkan aku di akhirat akan bersamamu, maka selama di dunia aku akan pasrah, aku akan berbuat apapun yang engkau perintahkan, wahai Ali." Orang seperti itu suatu hari terjatuh dari kursi dan terluka kepalanya. Ali bin Abi Thalib membantu dia dengan melilitkan kain perban di kepalanya. Ketika Ali bin Abi Thalib melilitkan kain perban tersebut, beliau bersabda, "Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah yang memberikan balasan kepada syiah kami yang melakukan kesalahan, memberikan balasannya di dunia." Mendengar perkataan tersebut, Abdullah bin Yahya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Apakah yang aku lakukan, wahai Ali, sehingga aku layak mendapatkan musibah ini?" Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai Abdullah, tatkala engkau duduk di atas kursi tadi, engkau tidak membaca basmalah. Itulah yang menyebabkan kenapa engkau mengalami musibah ini." Tidak membaca basmalah untuk rata-rata orang bukanlah sebuah kesalahan atau dosa. Tetapi untuk orang sekelas Abdullah bin Yahya, sahabat Ali bin Abi Thalib, tidak membaca basmalah adalah sebuah kekurangan di mana ia patut untuk diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian,
Momentum bulan Ramadan adalah saat-saat terbaik bagi kita untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Tuhan, untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan kita akan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut. Oleh sebab itu, apabila suatu saat kita tertimpa musibah, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik dari sisi Tuhan, baik kita mengetahui alasannya atau kita tidak mengetahui alasannya. Selamat beribadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.